Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Yang terhormat, Bapak Arya, selaku guru mata pelajaran Ekonomi 10 PS3, izin kami kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi materi manajemen. Alangkah baik ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alicia Masyaka Samira, nomor absen 3. Saya Lia Fauzi, nomor absen 4. Saya Muhammad Afalubis, absen 16. Saya Muhtam, absen 21. Novia, absen 27. Saya Safira, absen 30. Presentasi pengertian. Mary Packer, seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. George R. Terry, proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber-sumber lain. Kesimpulan, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan. 1. Dapat menentukan suatu strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Meninjau pelaksanaan fungsi manajemen. 3. Meninjau kembali kekuatan dan kelemahan serta ancaman yang ada dapat dilakukan pembaruan pada fungsi manajemen. 5. Melakukan evaluasi kerja dengan para anggota mengenai pengkajian ulang penyusunan strategi. Tingkatan top manajemen dikenal dengan istilah executive officer. Tugasnya merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Jabatannya CEO, CIO, dan CFO. Middle management mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajer dan manajemen puncak. Tugasnya sebagai penghubung antara keduanya. Jabatannya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, dan manajer divisi. First line management dikenal dengan istilah manajemen operasional. Tugasnya memimpin dan mengawasi karyawan dan manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Jabatannya penyelia, manajership, manajer area, manajer kantor, manajer departemen. Fungsi perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Perorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan. Pelaksanaan dilakukan untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan perjalanan sesuai rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Unsur manajemen. Yang pertama ada man. Manusia adalah sumber daya yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang kedua, money. Uang menjadi unsur penting yang harus ada dan dijadikan sebagai modal dalam menjalankan suatu usaha. Ketiga, materials, yaitu bahan pokok yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk. Yang keempat, machines. Dengan mesin, menjadikan proses produksi lebih efisien dan ekonomis. Yang kelima, methods. Adanya teknologi atau teknik produksi yang dipakai. Yang terakhir, market. Suatu perusahaan harus bisa menguasai pasar untuk memasarkan produknya dan memperoleh laba atau keuntungan. Manajemen produksi. Kegiatan membuat barang secara maksimal dari faktor produksi agar dapat menciptakan dan menambah nilai guna. Manajemen pemasaran. Kegiatan pengaturan secara optimal agar kegiatan penyampaian barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar dan memuaskan. Manajemen keuangan. Kegiatan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan penggunaannya dalam mencapai tujuan.
Manajemen sumber daya manusia, kegiatan perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja untuk mencapai sasaran perorangan. Manajemen administrasi, kegiatan memberikan pelayanan di bidang administrasi, penggunaan alat dan efek dan kemudahan pada bidang lain. Contoh soal 1. Apa saja contoh implementasi fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan sekolah? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengimplementasikan fungsi manajemen. Pada fungsi perencanaan, kita bisa menentukan rencana liburan keluarga dari destinasi tempat liburan maupun dalam hal keuangannya atau budget. Fungsi perorganisasian, kita bisa berbagi tugas pekerjaan rumah dengan para anggota keluarga. Pada fungsi pelaksanaan, orang tua pasti selalu mendorong anaknya agar bisa mengembangkan prestasinya baik akademik maupun non-akademik. Pada fungsi pengawasan, orang tua melakukan pengawasan dalam pergaulan anak-anaknya. Tidak hanya di kehidupan sehari-hari, fungsi manajemen juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Pada fungsi perencanaan, anggota OSIS mengadakan rapat untuk merencanakan kegiatan lomba pada hari kemerdekaan. Pada fungsi pengorganisasian, adanya pembagian tugas piket di kelas. Pada fungsi pelaksanaan, para siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Pada fungsi pengawasan, guru mengawasi para siswa saat ujian berlangsung. Demikian dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arya Susman sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.